Oke, yuk langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar gimana sih para pemikir di abad ke-13 itu ngadepin benturan yang luar biasa antara iman Kristen yang udah mengakar kuat sama filsafat alam Yunani yang tiba-tiba aja muncul lagi ke permukaan. Ini benar-benar era yang mengubah cara pikir dunia barat sampai berabad-abad setelahnya loh, mengubah total struktur sosial dan intelektual masyarakat waktu itu. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kebangkitan universitas. Terus, pas iman ketemu filsafat alam, lanjut ke seni debat logis, terus masuk ke konsep materi, bentuk, dan substansi, dan yang terakhir, sintesis Aquinas. Kita bakal jalan-jalan dari dunia nyata yang penuh kastil dan kampus kuno, langsung nyelam ke dalam metafisika abad pertengahan yang abstrak banget. Bagian pertama, kebangkitan universitas. Gini, sebelum kita masuk ke teori-teori berat, kita perlu lihat dulu gimana masyarakat Eropa waktu itu berubah secara drastis, baik secara fisik maupun politik. Coba bayangin, setelah penaklukan Norman di tahun 1066, Eropa itu perlahan mulai stabil di bawah sistem feodal, ya sistem tuan tanah dan bawahan itu. Nah, stabilitas inilah yang ngasih jalan buat satu penemuan yang bakal mengubah dunia, universitas. Institusi kayak Oxford dan Paris mulai berdiri kokoh di awal tahun 1200-an. Jadi, monopoli pendidikan yang tadinya cuma ada di balik tembok biara yang tertutup, sekarang pindah ke ruang publik yang jauh lebih hidup dan dinamis. Tapi, jangan pikir jadi mahasiswa zaman itu gampang ya. Sama sekali enggak. Perjalanan akademis mereka itu komitmen seumur hidup. Bayangin aja, kamu masuk kuliah umur 14 tahun dan baru selesai di umur 36 tahun. Gila kan? Mereka harus lewatin fakultas seni, dapat gelar sarjana, magister, terus lanjut bertahun-tahun belajar teologi dan buku panduan raksasa yang namanya Sentences. Benar-benar proses pembentukan intelektual yang panjang dan super ketat. Oke, masuk ke bagian kedua, iman bertemu filsafat alam. Jadi begitu universitas-universitas raksasa ini berdiri, mereka langsung dihantam sama krisis budaya dan agama yang lumayan bikin pusing. Gini ceritanya. Tiba-tiba aja, Eropa Barat kebanjiran teks-teks Aristoteles yang baru diterjemahin ke bahasa Latin. Ditambah lagi sama komentar-komentar dari cendekiawan Arab kayak Averroes, teks-teks ini bawa ide ilmiah yang kuat banget. Bisa dibilang filsafat alam yang super komprehensif. Masalahnya, ide-ide ini langsung ngancam ajaran ortodoks Kristen yang udah mapan berabad-abad. Tiba-tiba orang dikasih cara berpikir yang sepenuhnya rasional buat ngejelasin cara kerja alam semesta yang kadang ya nggak sejalan sama tradisi gereja. Pastinya ini bikin ketegangan yang luar biasa di tengah masyarakat. Jadi ini tuh bukan sekedar debat akademis santai sambil ngopi ya, ini pertarungan intelektual yang serius banget. Saking paniknya, para otoritas di tahun 1210 itu sampai ngeluarin aturan buat melarang dan bahkan memerintahkan buat ngebakar buku-buku sains ini. Bener-bener dibakar, tapi ya namanya ide besar gak bisa ditekan gitu aja. Rasa ingin tahu manusia emang menang. Buktinya, di tahun 1255, karya-karya Aristoteles yang tadinya dilarang keras malah berbalik jadi bacaan wajib di seluruh fakultas seni. Revolusi pemikiran ini gak ada yang bisa ngentiin. Lanjut ke bagian ketiga. Seni debat logis. Buat ngadepin pengetahuan baru yang dianggap berbahaya, tapi menarik banget nih, universitas sadar kalau mereka butuh metode pengajaran yang ekstra ketat. Muncullah yang namanya disputasi akademik. Ini bukan sekedar diskusi biasa loh, ini metode pengajaran andalan di mana mahasiswa dipaksa pakai aturan logika formal yang kaku banget buat saling serang. Jadi mahasiswa senior bakal mati-matian mempertahankan sebuah tesis, sementara mahasiswa junior bakal nyerang balik pakai argumen yang super presisi. Setelah mereka adu argumen habis-habisan pakai logika murni, baru deh instruktur turun tangan buat nentuin mana yang benar. Seru banget kan? Kayak duel, tapi pakai otak. Nah, buat bisa menang di duel akademik ini, para mahasiswa tuh harus ngembangin sistem silogisme Aristoteles. Mereka benar-benar membedah bahasa sampai ke akar-akarnya. Mereka menganalisis kata secara detail. Misalnya, mana istilah kategorematik kayak anjing atau burung, dan mana yang sin kategorematik kayak dan atau tidak. Mereka juga ngebedain suposisi material, yaitu ngomongin kata itu sendiri, sama suposisi formal yang ngebahas makna kata tersebut. Ribet ya? Tapi dari sinilah mereka ngebangun fondasi logika formal yang super tangguh, yang bikin mereka bisa ngebedah argumen teologis rumit tanpa tersesat dalam kebingungan kata-kata. Kita masuk ke bagian keempat, materi, bentuk, dan substansi. Oke, sekarang kita selami konsep-konsep inti yang beneran dipakai sama para pemikir ini buat memahami dunia fisik. Ini kunci dari semua sains mereka.
Pertama, materi prima atau prime matter. Anggap aja materi prima ini sebagai bahan mentah paling dasar dari seluruh dunia fisik. Dia ini nggak mampu eksis sendiri tanpa ada semacam bentuk yang melekat padanya. Tapi dia selalu bertahan ngelewatin semua perubahan. Intinya, ini tuh potensi dasar dan murni dari realitas material. Titik awal dari segala sesuatu yang material. Terus gimana pasangannya? Yaitu bentuk atau form. Kalau materi prima itu bahan mentahnya, bentuk ini adalah aktualitasnya. Misalnya gini, materi bikin sebongkah benda fisik, nah bentuklah yang bikin bongkahan materi itu jadi terorganisir sebagai seekor kuda, atau sayur kubis, atau bahkan manusia yang bisa mikir. Bentuk itu yang ngasih identitas dan tujuan. Tanpa bentuk, materi itu cuma kekacauan tanpa identitas. Konsep selanjutnya yang jadi game changer banget buat mereka adalah substansi dan aksiden. Ini ngebantu mereka ngejelasin fenomena sehari-hari yang kadang membingungkan. Substansi itu inti dari sesuatu yang eksis secara independen, kayak manusia ini atau kucing ini. Sementara aksiden itu sifat-sifatnya, kayak ukuran, warna, atau bentuk luar. Jadi, kalau ada manusia yang tumbuh tinggi pas dewasa atau wajahnya merah karena malu, mereka tuh cuma ngubah aksidennya aja, tanpa sedikit pun kehilangan identitas mereka sebagai substansi manusia yang sama. Masuk akal banget kan? Terus, apa jadinya kalau logika rasional ini diterapkan ke teologi Kristen? Disinilah keadaan jadi makin menarik. Tokoh besar kayak Thomas Aquinas pakai konsep materi, bentuk, substansi, dan aksiden ini buat ngejelasin misteri ekaristi Kristen atau transubstansiasi. Dia berargumen, substansi inti dari roti dan anggur itu berubah total jadi tubuh dan darah Kristus. Tapi, dan ini kuncinya, semua aksiden fisik dari roti dan anggur itu kayak bentuk, warna, dan rasanya tetap utuh persis seperti semula. Ini benar-benar cara yang berani dan elegan banget buat mecahin dilema teologis tanpa ngerasa panca indera fisik kita lagi dibohongin. Dan akhirnya kita di bagian kelima, sintesis Aquinas. Ini dia puncak penelusuran kita kali ini, momen di mana Thomas Aquinas berhasil menyatukan dan mengharmoniskan semua ide yang tadinya saling bertabrakan ini. Aquinas secara brilian mengukir sebuah ruang yang aman buat filsafat. Dia ngebedain dengan tegas antara teologi alam dan teologi wahyu. Teologi alam itu kebenaran yang bisa dicari murni pakai akal budi, kayak misalnya ngebuktiin keberadaan Tuhan. Kalau teologi wahyu, itu kebenaran yang lebih tinggi, yang cuma bisa dipahami lewat iman dan kitab suci, kayak konsep Trinitas. Kata Aquinas, iman dan akal budi itu dua jalan yang beda, tapi justru saling melengkapi sepenuhnya. Kamu sama sekali nggak perlu buang logika buat punya iman yang kuat, dan sebaliknya, nggak perlu nolak keilahian buat jadi orang yang super logis. Contoh paling cemerlang dari pemikiran Aquinas ini kelihatan pas ada debat soal apakah alam semesta ini abadi. Aristoteles berpendapat alam semesta material itu udah ada terus dan abadi. Tapi orang beragama yakin alam semesta punya awal mula penciptaan. Di tengah debat yang lumayan panas ini, Aquinas dengan sabar nunjukin kalau akal budi murni itu punya batasan. Dia ngebuktiin kalau argumen filsafat murni nggak bisa menangin salah satu pihak secara mutlak. Dari situ dia ngajarin kita satu hal penting. Kadang kita emang harus tahu diri dan secara sadar milih di titik mana filsafat harus berhenti dan di titik mana iman mengambil alih. Sebagai penutup eksplorasi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kira-kira, apakah kerangka pikir abad ke-13 yang brilian dari Aquinas ini masih relevan buat kita pakai dalam mengatasi gesekan antara penemuan sains modern dan keyakinan spiritual hari ini? Di mana sih kalian sendiri narik garis batas antara apa yang bisa dibuktikan sama observasi sains dan apa yang harus diserahkan pada kedalaman iman? Menarik banget buat direnungin kan? Terima kasih udah ikut jalan-jalan ke dunia pemikiran abad pertengahan bareng saya hari ini.